Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin, nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan waktu duha ini kita bisa belajar bersama dalam rangka untuk memperbaiki setiap amalan yang kita lakukan, baik yang berkaitan dengan masalah ibadah, yang berkaitan dengan masalah muamalah, termasuk bagaimana agar kita lebih semangat dalam meninggalkan sesuatu yang haram di zaman fitnah. Karena Nabi SAW menegaskan bahwa fitnah bagi umat Muhammad SAW diletakkan oleh Allah pada harta. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih, Nabi SAW bersabda, "Inna likulli ummatin fitnah, wa fitnatu ummati hiyal mal." Sesungguhnya setiap umat punya fitnah, dan fitnah umatku diletakkan oleh Allah pada harta. Maka kewaspadaan kita terhadap fitnah harta, tanggung jawabnya lebih besar dibandingkan umat sebelum umat Muhammad SAW. Dan kita bersyukur di pagi ini Allah mudahkan kita untuk belajar bersama berkaitan dengan masalah tema muamalah. Judulnya apa, Pak? Nila setitik, riba setitik, hancur dunia akhirat. Masya Allah. Ini temanya berat ya. Anda datang ke sini bersama keluarga atau sendiri? Yang jomblo sendiri ya. Ada yang sudah bersama keluarga, alhamdulillah. Karena kajian kalau bersama keluarga, salah satu di antara pengaruhnya adalah satu keluarga jadi satu frekuensi. Sebab ada banyak sekali keluarga yang suaminya pengen bebas riba, istrinya belum siap. Dan sebaliknya, istrinya pengen bebas riba, suaminya belum siap. Akhirnya malah bikin berantem. Sehingga tidak jarang di antara mereka yang sampai pisah gara-gara beda masalah pendapat tentang riba. Maka saat kita belajar, jangan lupa ajak keluarganya. Anda piknik bukan ke tempat wisata, bukan ke tempat rekreasi, tapi kita piknik di salah satu taman surga, insya Allah. Nabi SAW bersabda, "Wa idza marartum biriyadil jannah farta'u." Apabila kalian melewati salah satu di antara taman surga, maka mendekatlah. Kemudian sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, wa ma riyadul jannah?" Apa yang dimaksud dengan taman surga itu? Nabi SAW menyebutkan hilaqudz dzikr. Yang dimaksud dengan taman surga adalah halaqah dzikir. Dan makna halaqah dzikir menurut ulama tabi'in Tawus bin Kaisan, maknanya adalah halaqah dzukira fihil halal wal haram. Majelis yang di situ disebutkan tentang halal haram. Karena bagian dari makna zikrullah adalah pembahasan tentang peringatan yang Allah turunkan. Pembahasan tentang peringatan yang Allah turunkan. Allah menurunkan peringatan tentang apa? Tentang hukum syariat, tentang halal haram, tentang panduan beribadah, tentang panduan dalam muamalah, dan seterusnya. Allah Ta'ala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah."
Wahai orang yang beriman, apabila sudah terdengar azan di hari Jumat, maka bersegeralah menuju zikrullah. Allah menyebut Jumatan dengan zikrullah. Padahal kegiatan Jumatan apa Pak isinya Pak? Yasinan atau tahlilan? Saat Jumatan isinya apa? Ada khatib yang menyampaikan khutbah dan jamaah mendengarkan. Disebut oleh Allah sebagai majlis zikrullah karena dalam Jumatan dibahas peringatan Allah. Sehingga kenapa majelis ilmu disebut sebagai majelis zikrullah? Karena di majelis ilmu itu dibahas peringatan-peringatan Allah. Peringatan berkaitan dengan masalah halal haram, peringatan dengan berkaitan dengan masalah muamalah dan yang lainnya. Keutamaan bagi mereka yang datang di majelis ilmu di waktu duha, di waktu pagi, lebih besar dibandingkan mereka yang hadir di majelis ilmu di selain waktu pagi. Dalam sebuah hadis dari sahabat Abu Umamah yang diriwayatkan oleh Al-Mundhiri, Nabi SAW bersabda, "Man ghada ilal masjid la yuridu illa ayyata'allama khairan aw yu'allimahu kana lahu ka'ajri hajin taman hajatuhu." Barang siapa yang berangkat menuju masjid dan tidak ada niat kecuali dalam rangka untuk mempelajari agama atau mengajarkan agama, sehingga baik guru maupun murid dua-duanya mendapatkan keutamaan hadis ini. Rasulullah SAW bersabda, "Kana lahu ka'ajri hajin taman hajatuhu," maka dia bisa mendapatkan pahala haji yang sempurna. Insyaallah. Yang itu tidak didapatkan oleh mereka yang belajar di selain waktu duha, di selain waktu pagi. Kenapa belajar di waktu pagi lebih utama? Karena waktu pagi ini waktu di mana fisik seorang manusia maksimal. Indranya maksimal, sehatnya maksimal. Orang sakit itu ketika waktu pagi dia maksimal kondisi kesehatannya, meskipun setelah itu sakit lagi. Demikian pula ketika orang dalam posisi sehat, maksimalnya di waktu duha. Makanya biasanya waktu pagi seperti ini dipakai oleh masyarakat untuk apa? Nyari dunia. Kalau di jam kerja dia gunakan untuk nyari dunia, ketika liburan dia gunakan untuk piknik. Sehingga semuanya berputar untuk kegiatan dunia. Karena itulah tampil beda ketika ada orang yang di waktu pagi dia gunakan untuk nyari akhirat. Sebab kita manfaatkan waktu yang paling istimewa ini dalam rangka untuk belajar ilmu agama, untuk mencari akhirat. Karena biasanya orang nyari akhirat itu di sisa waktu. Betul Pak ya? Sudah capek kerja, ngantuk, baru buka mushaf. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim, merem. Sehingga begitu dia baca Bismillahirrahmanirrahim, Bismika Allahumma amutu wa ahya, maka kadang ada orang yang baca Quran dalam posisi sudah, Masya Allah, tinggal 5 watt, ya sudah tinggal tidurnya itu. Sebab waktu yang paling bagus dia gunakan untuk dunia, sementara waktu sisanya dia manfaatkan untuk akhirat. Betul seperti itu Pak ya. Kita biasanya gunakan waktu pagi untuk apa Pak? Kerja. Anda bangun waktu subuh mulai hari Senin sampai Jumat ya. Rata-rata di waktu pagi kita gunakan, kita maksimalkan untuk kerja. Kajian itu siang ya. Udah ngantuk itu kajian. Atau malam udah ngantuk itu mulai kajian. Sementara waktu produktif kita manfaatkan untuk dunia. Tilka idzan qismatun diza. Berarti ini pembagian yang enggak adil. Anda berikan waktu produktif untuk dunia, sementara waktu yang terbaik, waktu akhirat Anda gunakan waktu sisa. Tilka idzan qismatun diza. Berarti ini adalah pembagian yang tidak adil. Yang adil gimana Pak? Yang adil gimana Pak? 50-50. Padahal ngajinya di waktu duha cuma Sabtu Ahad.
Masya Allah. Yang 5 harinya untuk kerja. Atau mau dibalik? Kerja Sabtu Ahad, Senin sampai Jumat ngaji. Hah? Nggak ada jamaahnya ya. Baik. Selanjutnya kita kembali kepada pembahasan setitik riba bisa membinasakan dunia dan akhirat. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, memang yang namanya dosa besar bagi para sahabat itu adalah perbuatan yang sangat menakutkan. Bagi para sahabat, dosa besar itu sangat menakutkan. Karena itu kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau membandingkan suasana batin sahabat dengan masyarakat generasi setelah sahabat. Padahal beliau sampaikan ini di hadapan para tabi'in. Kami kunna nara syai'an indakum adaqqa minasy-sya'ri. Dulu kami menilai ada sebuah perbuatan yang mungkin bagi kalian itu lebih kecil dibandingkan rambut. Wa na'udduhu minal mubiqat. Tapi bagi kami itu adalah perbuatan yang membinasakan. Anas bin Malik radhiyallahu anhu menyampaikan ini di hadapan para tabi'in. Padahal generasi tabi'in dengan generasi kita, siapa yang lebih bagus agamanya? Generasi tabi'in. Anas menyampaikan kepada mereka, kami melihat sesuatu yang bagi kalian itu seperti rambut, tapi bagi kami itu adalah hal yang membinasakan. Sebab sahabat itu adalah manusia yang hatinya demikian takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketakutan mereka dalam melakukan perbuatan maksiat yang mungkin kita anggap itu hal yang remeh, mungkin kita anggap itu hal yang sepele, tapi bagi para sahabat itu hal yang besar. Keimanan berbanding lurus dengan rasa takut seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau ada pertanyaan, mungkin enggak kita bisa menjadi manusia bertakwa seperti sahabat? Atau bahkan menyaingi sahabat? Jawabannya tidak mungkin. Bisa saja Anda melakukan amal yang lebih banyak dari sahabat. Lebih banyak secara kuantitas. Tapi dari sisi kualitas takwa, jauh lebih hebat mereka dibandingkan manusia di zaman kita. Karena mereka orang yang hatinya luar biasa. Manusia-manusia pilihan yang ditunjuk oleh Allah Ta'ala dan diciptakan oleh Allah Ta'ala untuk mendampingi Nabinya Sallallahu Alaihi Wasallam dalam memperjuangkan Islam. Maka kita di mata sahabat tidak boleh merasa lebih hebat sampai mencela sahabat, menyudutkan sahabat. Terutama yang sering dicela siapa, Pak? Yang sering dicela terutama siapa? Muawiyah bin Abi Sufyan. Dan saya kira Muawiyah punya pahala yang sangat besar radhiyallahu anhu. Besok beliau akan nuntut setiap orang yang mencelanya. Tinggal sekarang ditimbang, kamu dengan Muawiyah siapa yang kira-kira akan dibela oleh Allah? Manusia seperti kamu ini ataukah Muawiyah radhiyallahu anhu yang beliau penulis wahyu dan pernah mencatat Al-Quran yang turun kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Sehingga ada orang yang mengatakan di hadapan Abdullah bin Mubarak, salah satu di antara gurunya Imam Bukhari, siapa yang lebih afdal, Muawiyah ataukah Umar bin Abdul Aziz? Umar bin Abdul Aziz ma'ruf, seorang ulama tabi'in yang sekaligus jadi khalifah. Banyak orang yang cinta kepada beliau. Apa kata Abdullah bin Mubarak? Beliau rahimahullah mengatakan, ghubarun yadkhulu fi anfi Muawiyah afdalu min mi'ati Umar bin Abdul Aziz. Setitik debu yang masuk ke hidungnya kudanya Muawiyah ketika beliau berjihad lebih afdal daripada 100 Umar bin Abdul Aziz. Sebab pahala amal berbanding lurus dengan nilai ketakwaan. Sehingga mereka memiliki nilai yang istimewa di hadapan Allah karena takwanya luar biasa. Nah, salah satu di antara buktinya adalah pernyataan Anas tadi. Bagi kami ada sebuah perbuatan yang kalian anggap
Adaqqu minasy-sya'r, lebih remeh dibandingkan rambut, lebih kecil dibandingkan rambut. Wa kunna na'udduhu minal mubiqat, tapi kami menilai itu sebagai perbuatan yang bisa membinasakan. Makanya tidak heran kalau orang di zaman sekarang ketika melakukan praktek riba, sepeser pun tidak ada perasaan takut dalam dirinya. Dia merasa aman, nyantai, Pak. Tidak ada beban dosa. Sebab keimanan dia rendah, sehingga dia tidak tahu efek samping di balik ini apa. Manusia puncak yang punya rasa takut yang demikian tinggi adalah Rasulullah SAW. Sehingga sampai digambarkan oleh para sahabat, kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam asyaddu hayaan minal bikri fi khidriha. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu lebih pemalu dibandingkan gadis pingitan. Seorang wanita gadis yang dia sama sekali belum pernah tersentuh lelaki, sudah siap menikah tapi dia sama sekali belum pernah ta'aruf. Pemalu ya. Sehingga ketika ditanya bisanya hanya senyum. Kalau melihat sesuatu yang tidak disukai kelihatan dari mukanya, nggak berani terus terang karena dia pemalu. Nabi SAW lebih pemalu dibandingkan itu. Dan yang dimaksud oleh para sahabat ini adalah Nabi SAW ketika melihat ada orang yang melakukan tindakan melanggar, beliau saking malunya kepada Allah sampai kelihatan di mukanya. Saking malunya kepada Allah sampai kelihatan di mukanya. Saya nggak enak kalau sampai kamu melanggar seperti ini. Beliau merasa malu. Malunya itu sampai kelihatan di mukanya. Lebih pemalu dibandingkan gadis. Karena orang menjadi sensitif di saat dia tahu konsekuensi besarnya. Maka bagi sebagian orang terkadang ada hal yang dianggap remeh. Yahsabunahu hayyinan wa huwa indallahi azim. Mereka menyangka itu sesuatu yang ringan, tapi padahal itu adalah kejadian yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dan termasuk di antaranya adalah berkaitan dengan masalah riba. Kita tahu Allah Subhanahu wa taala mengharamkan riba, dan riba termasuk di antara salah satu dosa besar. Dan disebutkan dalam sebuah riwayat, meskipun ulama berbeda pendapat mengenai status keabsahan riwayat ini, tapi sebagian menilai riwayat ini mendekati status hasan. Di sini dinyatakan oleh keterangan Al-Mundhiri, isnaduhu sahih au hasan au ma qarabahuma. Sanadnya sahih atau hasan atau mendekati salah satunya. Intinya riwayat ini masih bisa diterima. Dari sahabat Al-Barra bin Azib. Meskipun sebagian ulama menilai hadis ini dhaif. Ar-riba ithnani wa sab'una baban. Riba ada 72 cabang. Riba ada 72 pintu. Adnaha mithlu ityanir rajuli ummah. Pintu yang paling ringan seperti seorang lelaki berzina dengan ibunya. Waliyadzubillah. Pintu riba yang paling ringan seperti seorang lelaki yang berzina dengan ibunya. Ada 72 pintu yang paling ringan seperti berzina dengan ibu. Sekarang kalau misalnya bapak ibu ditanya, jika Nabi SAW menyebutkan, jika dalam hadis ini disebutkan bahwa riba ada 72 pintu, pintu apa yang sudah kita kenal? Satu. Pintu apa saja yang sudah kita kenal? Pintu riba apa saja yang sudah kita kenal? Saya ulang pertanyaannya. Bapak Ibu mendengarkan? Baik. Pintu riba apa saja yang sudah kita kenal? Kartu kredit, pinjol, leasing, KPR. Terus apa lagi? Hah? Multiguna, apa ini? Asuransi. Terus apa? Kredit tanpa jaminan.
koperasi simpan pinjam. Hah? Gade sawah, gade motor, gade mobil, gade rumah. Banyak ya. Tinggal nyebutkan barang apa, tinggal tambahi gade ya. Kredit panci, kredit kulkas, kredit. Masya Allah. Seperti itu yang dimaksudkan? Kalau itu disebut sebagai pintu riba, berarti nanti contohnya banyak sekali, bisa lebih dari 70. Sebab transaksi yang dilakukan oleh manusia itu berkembang atau tidak? Berkembang. Ada yang baru, ada baru lagi, mungkin sekitar tahun 90 kita nggak pernah kenal, sekarang muncul kripto misalnya. Kripto dulu waktu kita SD nggak kenal ya, namanya aja nggak ngerti. Tiba-tiba muncul belakangan. Model aneka pinjol dulu nggak ada. Baik, intinya pintu riba banyak. Dan bagian penting yang perlu kita sadari, apabila kita tidak mengetahui potensi maksiat, bisa jadi kita terjerumus ke dalamnya tanpa sadar. Jika seorang hamba tidak tahu potensi maksiat, bisa jadi sang hamba terjerumus ke dalamnya tanpa sadar. Ada pepatah yang menyebutkan, araftu syarra la li syarri walakin li tawaqqihi. Faman lam ya'rifi syarra minal khair yaqa' fihi. Aku mengenali keburukan bukan untuk diamalkan, tapi untuk diapakan, Pak? Dihindari. Karena siapa yang tidak sadar akan potensi kejahatan, nggak sadar dengan adanya potensi keburukan, yaqa' fihi. Bisa jadi dia terjerumus ke dalamnya. Sehingga kalau ada banyak jenis maksiat, tapi kita tidak mengenali maksiat-maksiat itu, bisa jadi kita melakukannya tanpa sadar. Contohnya gimana, Pak? Zina tanpa sadar. Insya Allah. Bentuknya gimana? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ayyuma imra'atin ista'tarat wa tatayyabat thumma marrat liyajidu rihaha fa'lam annaha zaniyah. Kalau ada wanita yang pakai semprotan minyak wangi, belum lagi dia berdandan, lalu dia berangkat agar lelaki di belakangnya mencium bau aroma parfumnya, sesungguhnya itu adalah zaniyah. Kasihan yang jomblo, naik motor di belakang ASN, yang baru saja berangkat kerja. Masya Allah Pak Ustadz, saya mencium aroma seperti ini, solusinya gimana? Pakai masker. Hah? Masih tercium, terus gimana? Nikah kamu ya, jangan bertanya. Masya Allah. Tayyib. Disebut oleh Nabi SAW, annaha zaniyah. Ini wanita berzina. Padahal dia wanita yang baik hati, wanita suci, bukan wanita berzina. Cuman ilmu tidak sampai kepadanya berkaitan dengan aturan semacam ini. Banyak enggak orang yang enggak tahu, Pak? Banyak sekali, Pak. Mereka bukan wanita yang tidak menjaga kehormatan. Mereka punya suami, mereka menjaga kehormatan, wanita baik-baik. Cuman ilmu belum sampai kepadanya. Dan dia melakukan pelanggaran seperti itu setiap hari tanpa sadar. Maka aroma Jakarta itu berbeda ya. Naik KRL di waktu pagi wangi, Pak. Ya, KRL di waktu sore, Masya Allah, semuanya gantung tangan. Aromanya sama atau beda? Ganti parfum itu, Pak. Itu Masya Allah. Kayak gitu suasana setiap hari. Sehingga berangkat menyebarkan dosa, pulang menyebarkan aroma. Setiap hari. Sebenarnya bukan karena mereka orang yang tidak menjaga kehormatan, tapi ilmu belum sampai. Itu salah satu di antara contoh orang yang tidak sadar potensi maksiat, dia terjerumus ke dalamnya, sementara dia tidak mengetahuinya. Dan tidak ada perasaan berdosa. Oh, biasanya kayak gini, masa bau, kan gitu ya. Sehingga dia tetap menjadi wanita karir, berangkat kerja dalam posisi memakai wewangian, dicium oleh orang lain aromanya, dan itu perbuatan dosa. Para ulama
karena sayangnya mereka kepada masyarakat, mengumpulkan masalah-masalah perbuatan dosa semacam ini agar bisa dipelajari oleh masyarakat, sehingga mereka bisa lebih sadar terhadap maksiat. Adz-Dzahabi punya buku judulnya apa? Al-Kabair. Isinya kumpulan dosa-dosa besar. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab punya buku judulnya apa? Masail Jahiliyah. Isinya adalah praktek-praktek perbuatan masyarakat jahiliyah. Kemudian Al-Haytami punya buku Az-Zawajir. Lebih dari 200 dosa besar ada di situ, agar bisa dipelajari. Maka kita belajar tentang sesuatu yang dilarang agama, tujuannya adalah agar kita bisa lebih waspada. Sehingga ada di antara ustadz yang nulis kumpulan harta haram kontemporer. Al-Ustadz Dr. Erwandi hafizahullahu ta'ala wa ra'ah. Karena beliau ingin tunjukkan kepada masyarakat, inilah contoh praktek dan di situ ribanya banyak. Maka kalau Anda ditanya, sebutkan 72 pintu riba, silahkan buka buku ini. Anda tulis di situ kalau totalnya lebih dari 72 atau Anda bisa mencapai sampai angka 70, alhamdulillah. Itulah contoh pintu-pintu riba yang ada di sekitar kita. Karena inti dari riba adalah semua transaksi yang diharamkan dalam syariat, dan itu merupakan makna riba dalam arti yang lebih luas. Sebagaimana keterangan Aisyah radhiyallahu anha, sehingga riba dalam makna yang lebih luas adalah semua transaksi yang diharamkan dalam Islam. Baik, selanjutnya kita beralih ke ancaman riba. Apa ancaman riba, Pak? Sebutkan ancaman riba. Yang paling menakutkan apa, Pak? Menurut Anda? Ditantang perang oleh Allah. Selanjutnya apa lagi? Ya? Berenang di sungai darah. Apa lagi? Dibangkitkan dalam kondisi sempoyongan. Apa lagi? Apa lagi? Ancaman neraka. Terus apa lagi? Ketika di dunia hartanya dibinasakan. Bahkan sebagian ulama mengatakan seperti Ibnu Daqiqil Aid Asy-Syafi'i rahimahullah menyebutkan bahwa ar-riba mujarrab faqr. Riba itu mujarab, menyebabkan orang jadi fakir. Dan itu yang ditegaskan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Di surat Al-Baqarah, yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Allah membinasakan riba dan menumbuhkan sedekah. Allah membinasakan riba dan menumbuhkan sedekah. Apa yang dimaksud Allah membinasakan riba? Dan hadis dan ayat ini juga sejalan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis riwayat Ibnu Majah dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Boleh dicatat teks Arabnya, barangkali nanti masuk ujian. Ini ada banyak hadiah ya, Masya Allah. Ada voucher umroh nggak di sini? Oh, enggak ada ya. Ma aktsarar rajulu minar riba illa kana akhiru amrihi ila killatin. Apabila seseorang memperbanyak harta dari riba, maka ujung hidupnya menjadi miskin. Ma aktsar rajulu minar riba illa kana akhiru amrihi ila killatin. Apabila seseorang memperbanyak hartanya dari riba, maka ujung hidupnya ila killatin menjadi sedikit, maksudnya menjadi miskin.
dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala di balik keadaan hidupnya. Baik. Sekarang kita akan mempelajari apa yang dimaksud Allah Subhanahu wa taala membinasakan riba. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan bahwa Allah membinasakan riba itu ada dua cara. Yang pertama, bi ayyudhibahu bil kulliyah min yadi sahibihi. Bi ayyudhibahu bil kulliyah min yadi sahibihi. Allah hilangkan 100% harta riba itu dari tangan pemiliknya. Rumahnya dibinasakan. Bentuknya gimana Pak? Ditarik kembali oleh bank. Kendaraan leasing atau hasil riba yang lainnya, dia mendapatkan harta dari hasil riba, dibinasakan oleh Allah dari tangan pemiliknya. Mampu enggak Allah seperti ini Pak? Mudah bagi dia. Innahu ala kulli syai'in qadir. Tayyib. Tapi Pak, nyatanya di lapangan saya banyak melihat ada orang rentenir, dia kaya sampai tua tetap kaya. Kok hartanya enggak hilang-hilang? Padahal sudah tak tunggu itu. Anda nunggu apa? Dia tetap kaya sampai dia tua. Padahal ini semua hartanya mungkin 100% dari hasil rentenir. Baik. Perhatikan makna yang kedua yang disampaikan oleh Ibnu Katsir. Makna yang kedua, Allah Subhanahu wa taala jadikan au alla yubarika fi malihi fala yantafi'u bihi syai'a. Atau Allah Subhanahu wa taala tidak memberkahi hartanya sehingga harta itu tidak memberikan manfaat baginya. Harta itu tidak bisa memberikan manfaat bagi pemiliknya. Dan yang kedua ini banyak realitanya. Sekarang kita akan bicara jenis yang pertama. Jenis yang pertama, Allah Subhanahu wa taala membinasakan riba dalam arti Allah hilangkan harta itu dari tangan pemiliknya. Dan itu sangat banyak. Ada banyak sekali kasus para pengusaha yang kapok dari transaksi riba, dari mengambil modal dengan cara transaksi riba. Karena banyak di antara mereka bangkrut, nyungsep usahanya. Sehingga baru ketika dia bangkrut, nyungsep usahanya, rumah tangganya hancur, belum lagi banyak utangnya menumpuk, akhirnya cerai rumah tangganya, usahanya hilang, dia balik nol, jadi miskin bahkan minus. Terus setelah itu baru dia tobat. Dia tobat, sekarang Pak Ustadz saya sudah kapok, saya mau hijrah, saya tobat. Alhamdulillah Bapak kena musibah. Kalau enggak dia enggak tobat. Pengusaha yang dia melakukan transaksi riba dan usahanya terus lancar, enggak mau tobat dia Pak. Sehingga dia dalam kondisi bermaksiat selalu menikmati nikmat Allah. Ini namanya apa? Istidraj. Dilulu, diujo. Dia dibiarkan tenggelam dalam maksiat. Dan ada orang yang dia mengalami musibah. Entah dia yang sakit, istrinya sakit, anaknya sakit, atau kadang dia sering berantem dengan keluarganya, atau aneka masalah yang dia jumpai, lalu dia baru sadar, tobat. Sehingga dia dikasih kesempatan oleh Allah, sadar, mau tobat, alhamdulillah. Dosanya tidak berlanjut sampai mati. Cuman usahanya bangkrut. Sudah? Kalau kita disuruh milih Pak, pengen usaha lancar, tapi dosa riba tetap lanjut, atau usaha bangkrut dan tobat dari dosa riba? Hah? Pengennya usaha lancar sudah tobat dari riba. Masya Allah. Masalahnya nggak semua orang seperti ini. Banyak di antara mereka, ya, banyak di antara mereka
yang baru mau tobat setelah dia sakit. Makanya begini jamaah, kalau kita ingin mendapatkan peringatan dari Allah dengan cara yang lembut, dengerin tuh kajian khutbah Jumat, paham tentang masalah batasan halal haramnya, ngerti, tobat sebelum bapak bangkrut. Ini cara lebih lembut ya, lebih soft ini Pak. Dia mendengarkan nasihat, mendengarkan tausiah, lalu dia tobat, usahanya masih jalan. Ya meskipun mungkin turun. Tapi ada orang yang nggak seperti ini. Usahanya tetap lanjut, dia jalan usahanya, dan dia menikmati transaksi riba itu, sampai akhirnya dia bangkrut, atau dia sakit, atau dia kecelakaan, baru setelah itu dia sadar. Peringatan lebih keras datang di saat peringatan yang lembut tidak mau membuat dia berubah. Pilih yang mana Pak? Pilih yang mana Pak? Banyak sekali kasus pengusaha mau tobat setelah apa? Setelah sakit, setelah kecelakaan, setelah bangkrut, baru mau tobat. Saya menjumpai banyak orang. Bahkan dia bilang gini, saya itu seperti dikasih nyawa yang kedua. Loh kenapa? Kemarin saya mengalami kecelakaan, tabrakan nih, fotonya ditunjukkan. Masya Allah Pak. Ini kalau secara teori mati. Tapi dia hidup dan sehat. Baru setelah itu dia ngaji. Padahal sebelumnya dia benci dengan yang namanya pengajian. Benci dengan yang namanya kajian salaf, benci dengan yang namanya majelis ilmu, benci dengan sholat jamaah, dengar adzan itu benci dia. Kemudian dia sakit mengalami kecelakaan, terus setelah itu dia tobat jadi orang soleh. Berarti ada anugerah di balik musibah. Subhanallah. Bersyukurlah Bapak, musibah membuat Bapak bertobat. Karena pakai cara halus tidak bisa dia. Dia nggak mau kok ya. Pakai cara halus kan mendengarkan tausiah, lalu mau berubah, itu cara yang halus ya. Tidak mau dia pakai cara halus kayak gini. Diberi oleh Allah dengan cara yang lebih keras, dia mengalami musibah, lalu baru mau dia bertobat. Tayyib. Nah ini salah satu di antara contoh Allah membinasakan harta seseorang dari tangan pemiliknya melalui sakit sehingga hartanya habis karena untuk biaya pengobatan. Melalui perceraian sehingga hartanya morat-marit ya. Direbut kanan, direbut kiri, istrinya pakai pengacara, suami pakai pengacara, akhirnya saling rebutan harta, pengacaranya dapat 50%. Ada kayak gitu Pak? Masya Allah. Hartanya itu sampai nyiprat keluar, gara-garanya dia berantem dalam satu rumah tangga. Diperjuangkan dengan cara yang haram, dia yang nanggung dosa, orang lain yang menikmati. Ini contoh nyata Allah Subhanahu wa ta'ala membinasakan riba dalam bentuk Allah cabut dari tangan pemiliknya. Baik, sekarang kita beralih ke bentuk yang kedua. Yang kedua ini bisa jadi kita juga pernah mengalaminya. Tapi mungkin kita tidak merasa. Dan ini bisa jadi lebih berbahaya daripada yang pertama. Apa bentuk yang kedua? Allah mencabut kemampuan hamba dalam menikmati nikmat itu. Allah mencabut kemampuan hamba untuk mendapatkan manfaat dari nikmat itu. Karena banyak orang yang punya nikmat tapi dia nggak bisa memanfaatkan. Kenapa Pak? Penuh pantangan. Ingat kemampuan manusia dalam menikmati fasilitas dunia dibatasi oleh usia dan dibatasi oleh kondisi fisiknya. Kita sudah punya pengalaman ya. Teman-teman yang usianya 30 ke atas, 40 ke atas, secara fisik berada di puncak, kena COVID nggak doyan makan. Betul Pak? Ada yang mengalami kayak gitu Pak? Kena COVID aja, dia nggak doyan makan. Duitnya banyak, mau dipakai beli apapun bisa Pak. Silahkan dimakan, nggak doyan. Seperti inikah menikmati kenikmatan? Tidak. Dicabut oleh Allah kemampuan dia dalam menikmati fasilitas hidup. Sehingga dia kena COVID, tidur nggak nyenyak, malam bangun terus, padahal AC full ada ya, kasurnya empuk, fasilitas ada, tapi dia nggak nyaman. Allah mencabut kemampuan dirinya untuk menikmati fasilitas hidup. Kita pernah mengalaminya.
Siapapun pernah mengalaminya. Orang dalam kondisi tidak aman, contohnya misalnya sakit hati, Pak. Baru saja berantem dengan istrinya, berantem dengan suaminya. Meskipun di depannya makanan enak, bisa nggak dia menikmati, Pak? Penuh dengan sakit hati dia, nggak nyaman. Belum lagi ketika dia punya masalah dengan yang lain. Itulah contoh Allah mencabut kemampuan hamba dalam menikmati fasilitas yang dia punya. Maka bisa jadi ada orang punya banyak harta, bisanya hanya nyimpen sampai ditaruh bunker, tapi dia ketangkap polisi. Dia nggak bisa ngapa-ngapain. Ada salah satu teman cerita kan, bahwa dia punya teman yang tinggal di villa. Villa itu milik salah satu pejabat lah pokoknya ya. Dan pejabat itu sedang di dalam. Yang menikmatikan orang lain, bukan dia. Pejabat itu sedang di dalam karena kasus, dan yang menikmati orang lain. Hartanya, ini tanah ini diatasnamakan tetangga sebelah. Mobil ini diatasnamakan temannya, yang ini diatasnamakan atas nama. Orang lain yang menikmati, dia nggak bisa menikmati. Apa seperti ini, Pak? Sebenarnya dia sedang mendapatkan hukuman. Diberi nikmat, tapi dia nggak bisa menikmatinya. Ada salah satu di antara pejabat, mungkin beliau sudah eselon ya. Lalu setelah pensiun, barulah beliau membeli kendaraan mewah, mobil mewah. Salah satu teman saya di Jogja, teman beliau main badminton. Tanya, Pak kok baru beli sekarang? Karena sebelumnya mobilnya biasa saja, kok baru beli sekarang? Terus dia bilang, saya baru berani beli setelah pensiun. Kenapa? Khawatir nanti kalau belum pensiun sudah beli kendaraan mewah, diaudit, Pak. Saya membayangkan, coba andaikan sehari sebelum pensiun dia mati, berarti dia ngumpulin duit dalam jumlah banyak selama dia jadi pejabat tadi, belum bisa dimanfaatkan, karena nunggu belinya itu setelah pensiun. Inikah yang dimaksud orang yang bisa menikmati fasilitas? Tidak. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mencabut kemampuan hamba dalam menikmati hartanya dengan cara dia dibuat tidak bisa menikmati hartanya. Allah cabut kemampuannya untuk menikmati hartanya. Wallahu alam apakah cerita ini sahih atau tidak. Tapi saya mendengarnya sumbernya ada di Bojonegoro, Jawa Timur ya. Kasusnya di Mojokerto, Jawa Timur. Ada orang yang nggak mau pakai baju, ya, dia suka keluar rumah nggak mau pakai baju, padahal rumahnya banyak, dan anaknya malu, sehingga bapaknya kalau jalan-jalan nggak pakai baju langsung ditangkap, naikkan motor atau naikkan mobil bawa pulang, nanti keluar lagi gitu lagi. Subhanallah, padahal duitnya banyak. Orang ini punya BPR-nya banyak. Untuk beli baju kira-kira cukup nggak Pak duitnya Pak? Hah? Turah-turah ya Pak? Sisa. Ada orang yang dia nggak bisa tidur di tempat yang empuk, dia baru bisa tidur kalau di masjid. Pakai karpet baru bisa tidur. Padahal di rumahnya ada spring bed. Sakit badannya kalau pakai spring bed. Allah cabut kemampuan dia dalam menikmati fasilitas hidup. Itulah salah satu contoh di mana harta haram dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari sang hamba. Bentuknya adalah dia tidak bisa digunakan dan dimanfaatkan oleh pemiliknya. Termasuk juga kadang ada sebagian orang yang karakternya dibalik. Sehingga dia punya harta, bisanya hanya untuk ditumpuk, tapi nggak bisa dia nikmati. Punya motor bagus ya, ditaruh di dalam rumahnya. Sudah, kemudian dikasih poles line. Jangan dinaiki. Fungsi motor itu untuk apa Pak? Oh dia melarang kok, enggak Bu, jangan naik, enggak boleh dinaiki. Ini fungsinya apa? Sehingga cuman dilapi tiap hari ya. Dia punya harta yang mahal nilainya, tapi tidak berfungsi sebagaimana asal mula harta ini diciptakan. Masih banyak lagi kasus yang lain. Termasuk
mungkin dalam ukuran yang lebih kecil ya. Ibu-ibu nyimpen Tupperware ya. Bertumpuk kan gitu. Suaminya mau make dimarahi. Nah. Padahal duit yang dipakai beli punya siapa? Suaminya mau make dimarahi, Pak. Ada kayak gini, Pak? Di sini tidak ada ya? Orangnya lagi kajian. Bapak yang mengupayakan itu. Dan kemudian harta itu dipakai beli. Tapi fasilitas itu tidak bisa dimanfaatkan dengan baik. Cuman ditumpuk saja. Kadang saya juga merasa heran. Ini gelas kok sampai lusinan. Kan nanti ada pertemuan RT. Pertemuan RT belum tentu setahun sekali kok. Cuman kita lebih senang nyimpen daripada memanfaatkan. Makanya Nabi SAW mengingatkan hakikat dari rizki yang sebenarnya apa, Pak? Hakikat dari rizki yang sebenarnya apa? Yang melayani kita. Yang kita makan, yang kita pakai, dan yang menjadi tabungan kita di hari kiamat. Rasulullah SAW bersabda, Yaqulu ibnu Adam, mali, mali. Manusia selalu mengatakan, ini hartaku, ini propertiku, ini mobilku, ini tanahku. Target besok tanah sebelah kebeli. Target tahun depan rumah itu kita beli. Masya Allah. Dan setiap orang punya target. Targetnya adalah akuisisi harta orang lain. Itu targetnya. Setelah dia beli, dia apain? Cuman bisa didiemin aja, ditumpuk. Itulah manusia. Wa hal laka mim malika ya ibna Adam. Padahal hakikat dari hartamu itu wahai manusia, illa ma akalta fa afnaita wa ma labista fa ablaita wa ma tasaddaqta fa amtaita. Hakikat dari hartamu itu wahai manusia adalah apa yang kau makan sampai habis, apa yang kau pakai sampai rusak, dan apa yang kau sedekahkan sehingga abadi di hari kiamat. Dan manusia yang bisa efisien semacam ini 100% Nabi SAW. Sehingga beliau ketika punya harta dimanfaatkan sesuai kebutuhan beliau dan keluarganya, sisanya diapakan? Sedekahkan. Nggak ada residunya. Kalau kita kan banyak residu ya. Sudah, tolong dicek di gudang masing-masing. Sepeda ada. Wa bima kasabat aidikum. Tidak ada musibah yang menimpa kalian kecuali sebabnya adalah perbuatan dosa yang kalian lakukan. Sehingga saat kita menghadapi situasi seperti tadi, musibah apapun, Anda ingat, ini pasti karena dosa saya. Pasti karena maksiat yang aku lakukan. Dengan cara seperti ini, suudzon kita kembalikan kepada pribadi kita. Suudzonnya itu dikembalikan ke pribadi kita. Sehingga menghindari peluang suudzon kepada Allah Ta'ala. Selanjutnya, yang ketiga adalah berusaha untuk bersabar. Sabar di sini maksudnya adalah diiringi dengan harapan semoga Allah memberikan balasan dan pahala dari musibah yang saya alami. Di saat itu Anda punya harapan menantikan sesuatu yang indah pasca musibah. Sebab mukmin tidak mungkin selamanya dapat musibah. Semua ada waktunya. Mungkin bisa jadi Anda bangkrut di kesempatan tertentu, sampai pada titik tertentu. Ada waktunya, dan nanti akan bangkit lagi insya Allah. Dan bisa jadi orang mengalami sakit, ada waktunya. Sampai pada titik tertentu, dia sembuh atau mengakhiri sakitnya dengan mati. Kalau mati, sakitnya berakhir tidak? Berakhir. Sehingga dia menghadap Allah Ta'ala dengan membawa pahala. Dengan adanya harapan seperti ini, menyebabkan musibah yang dia alami bernilai pahala. Sebab musibah itu bisa menjadi pahala jika orangnya sabiran muhtasiba. Bersabar dan diiringi dengan ihtisab. Ihtisab artinya apa, Pak? Mengharapkan pahala.
Ihtisab itu kan dari kata hasiba, yahsibu artinya ngitung. Ihtisab artinya dia berusaha untuk ngitung. Ngitung dalam arti berharap. Seperti orang ketika berdagang, itu ngitung. Kira-kira nanti untungnya berapa ya? Itu namanya ihtisab. Harapan untuk dapat untung itu namanya apa? Ihtisab. Sambil dihitung-hitung. Nanti kalau saya ambil peluang ini dapat ini. Kalau saya ambil peluang ini dapat ini. Itu namanya ihtisab. Menghitung peluang dapat keuntungan, itulah ihtisab. Dan Nabi SAW perintahkan kita kalau beramal itu ihtisab. Man shoma ramadhana imanan wahtisaban. Siapa yang berpuasa Ramadan diiringi dengan iman dan ihtisab. Orang yang ihtisab itu memperhitungkan juga potensi kerugian. Ini saya berdagang, wah, kalau iklan saya terlalu banyak, nanti pengeluaran saya terlalu besar. Kalau SDM yang saya rekrut banyak, nanti gaji terlalu besar, dihitung. Berarti yang efisien sekian. Kok kelebihan karyawan, dia rumahkan, dia resign sebagian. Ya, dia suruh keluar sebagian. Itu ngitung ya. Orang puasa juga disuruh kayak gitu. Bapak puasa, ibu puasa, perhitungkan ya. Saat maksiat nanti minus pahalanya sekian. Saat Anda ngerenengi orang lain minus pahalanya sekian. Nonton aurat jadi minus. Saat Anda membaca Quran jadi plus. Ngitung itu yang disebut dengan ihtisab. Dan ihtisab kita lakukan saat kita ibadah dan juga kita lakukan pada saat kita sedang mendapatkan musibah. Bapak jadi orang yang kena musibah memperhitungkan. Allah akan kasih pahala, Allah akan sayang sama kita kalau bersabar. Ada sesuatu yang dinantikan. Dengan adanya harapan itu insya Allah kita akan jadi lebih tenang. Wallahu a'lam. Jazakumullah khair Ustaz. Pertanyaan kedua. Izin bertanya Ustaz, ancaman riba yang dimaksudkan yang tadi, apakah itu untuk yang memberikan pinjaman atau juga yang meminjam Ustaz? Barakallahu fikum. Barakallahu fik. Nah, ancaman riba yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Allah membinasakan riba dan menumbuh kembangkan sedekah. Berlaku bagi siapa? Berlaku bagi orang yang mendapatkan harta riba. Bukan harta yang halal yang kemudian dia dapatkan dengan transaksi yang dilakukan melalui transaksi di mana dia punya kewajiban untuk bayar riba. Maksud saya begini, dalam riba itu ada banyak posisi manusia. Ada pemakan riba, berarti siapa dia Pak? Penerima bunga. Dan ada pemberi makan riba, siapa dia? Nasabah. Yang diancam dibinasakan oleh Allah apanya Pak? Ribanya. Yang Anda berikan sebagai nasabah dan yang diterima oleh pemakan riba. Itulah yang diancam dengan kebinasaan. Meskipun bisa jadi harta yang didapatkan oleh manusia dari hasil maksiat yang lain juga berpotensi mendapatkan ancaman yang sama. Seperti dia dapat rumah melalui transaksi KPR. Dia dapat mobil melalui transaksi leasing ribawi. Atau dia mendapatkan harta dengan cara yang haram. Ada yang bentuknya uang sogo, suap, misalnya. Atau harta yang haram lainnya. Dia kumpulin. Semua itu berpotensi untuk dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dengan membangun prinsip kewaspadaan seperti ini, hati-hati ya, kamu cari harta, kalau nggak bener, bisa saja tetap kau dapat, tapi kau nggak bisa menikmatinya. Jadi kan orang membangun kewaspadaan dalam mencari harta, sehingga dia lebih hati-hati. Maka kita motivasi kepada kaum muslimin, mudah bagi Allah untuk mencabut kemampuan kita dalam menikmati harta. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, pertanyaan ketiga.
Izin bertanya Ustadz, suami pensiun dini dari pekerjaannya yang karyawan di bank karena niat berhijrah. Bagaimana cara kami membersihkan dosa riba yang selama ini kami nikmati dan bagaimana perhitungannya Ustadz? Syukron. Barakallahu fiik. Suaminya ada di sini nggak? Nggak dibilang di sini. Oh, beliau nggak cerita. Mudah-mudahan ada di sini Ustadz. Tayyib. Kita belajar bareng biar tadi ya dalam satu keluarga bisa satu frekuensi. Karena kalau beda frekuensi, yang satu roja, yang satu apa gitu kan nanti ada tabrakan ya. Tapi kalau sama frekuensinya, insya Allah yang didengerin sama jadinya, Pak. Tayyib. Sekarang kalau misalnya ada orang mendapatkan harta haram, lalu dia ingin bertobat, bagaimana solusi yang bisa dilakukan? Jawabannya, sebelumnya kita perlu membagi harta haram menjadi dua. Yang pertama, harta haram yang didapatkan dengan cara saling ridho. Dan yang kedua, harta haram yang didapatkan dengan cara zalim. Untuk yang kedua, harta haram yang didapatkan dengan cara zalim, kapanpun, apapun keadaannya, wajib dikembalikan. Wajib dikembalikan. Makanya utang jadi bisa pinter ya. Bisa ngilang. Samsudin aja nggak bisa itu, Pak. Nggak bisa kan? Baik. Terus saya ingin mengembalikan, tapi sudah kehilangan kontak, sampai lupa jumlah utangnya, lupa nama orangnya. Masya Allah. Dulu saya utang ke siapa sudah lupa, ya. Berapa nilainya sudah lupa. Terus bagaimana yang seperti ini? Yang sama sekali tidak bisa dikembalikan. Kalau masih ada identitas, masih harus tetap dikembalikan. Orangnya sudah meninggal, ahli warisnya ada enggak? Ada, kembalikan ke ahli waris. Tapi kalau sudah nggak bisa dikembalikan sama sekali, contohnya yang kayak tadi ya, hilang kontak dan seterusnya. Apa yang harus dilakukan? Dalam hal ini ulama beda pendapat. Pendapat pertama mengatakan siap-siap ditagih di akhirat. Ini berat. Terus gimana? Nanti Bapak akan ketemu orang yang punya uang itu dan dia akan nagih Bapak. Ya sudah saya siapkan. Gimana Bapak siapkan uang? Mau nagih di akhirat. Anda siapkan pahala. Terus gimana caranya Pak? Silahkan Bapak beramal soleh sebanyak-banyaknya. Semoga diterima oleh Allah. Sehingga nanti bisa mendapatkan pahala itu dibawa ke akhirat. Orang yang ditagih, Bapak harus siap store pahala ke dia. Padahal waktu di akhirat, manusia itu menjadi orang yang sangat pelit dalam pahala. Lebih pelit orang di zaman sekarang dalam masalah harta. Di akhirat ya, manusia itu menjadi orang yang sangat pelit, Pak. Dia bisa, kalau merebut pahala orang tuh, Masya Allah, lomba dia. Karena mereka semuanya butuh selamat, dan itu sendiri-sendiri. Maka tidak ada ceritanya. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Sehingga anak dengan bapak tidak bisa saling menyelamatkan. Kalau sekarang di dunia ada misalnya anak ketangkap ya, kena denda sekian juta. Orang tuanya berbaik hati, ditebus itu Pak. Karena dia kasihan sama anaknya kan ya. Hartanya dikeluarkan, tebus. Anaknya biar bisa bebas. Di akhirat ada kayak gini. Ya Allah, biar anakku masuk surga, aku aja yang masuk neraka. Ini seluruh pahalaku tak kasihkan ke anakku. Enggak terjadi, Pak. Yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa sahibatihi likulli imri'im minhum yauma idzin sya'nu yughni. Jadi tidak ada ceritanya mereka bisa saling menyelamatkan. Saking pelitnya mereka terhadap amal. Maka jangan bayangkan ya, penyelesaian di dunia jauh lebih ringan dibandingkan penyelesaian di akhirat.
Maka siapapun yang punya beban utang kepada orang lain, kewajiban yang belum ditunaikan ke orang lain, ingat diselesaikan di dunia jauh lebih ringan dibandingkan di akhirat. Maka segerakan untuk bisa diselesaikan di dunia. Sebisa mungkin ya. Baik, ini yang pertama. Pendapat yang kedua, siapkan nilai harta yang menjadi kewajiban Anda itu, lalu disedekahkan atas nama pemilik. Tapi saya lupa ya nama pemiliknya. Allah Maha tahu siapa pemiliknya. Allah Maha tahu. Sehingga saat Anda sedekah atas nama pemilik, meskipun Anda tidak nyebut nama pemilik, Allah Maha tahu kepada siapa pahala ini akan disalurkan. Dan pendapat yang kedua ini pendapat jumhur ulama. Alhamdulillah ini jadi solusi. Maka apapun kewajiban yang pernah kita ambil dan belum kita tunaikan, hak orang lain yang kita ambil dan belum kita tunaikan, segera diselesaikan sebelum datang kematian. Sebab penyelesaian di akhirat lebih berat dibandingkan di dunia. Dengan cara sediakan harta itu, keluarkan. Baik. Sekarang kita beralih untuk yang kedua. Harta haram yang didapatkan dengan cara saling ridho, gak ada unsur kedzaliman. Contohnya hasil jual beli yang saling ridho. Jual beli rokok, jual beli khamr misalnya, atau jual beli benda-benda haram yang lainnya. Termasuk hasil transaksi riba. Itu adalah harta haram yang didapatkan dengan cara saling ridho. Untuk jenis seperti ini, para ulama merinci jadi dua. Yang pertama, didapatkan oleh seseorang sebelum tahu ilmu. Sehingga mungkin pada waktu beliau bekerja selama sekian tahun, kami tidak ngerti Pak kalau ini riba. Dakwah anti riba muncul kan belakangan ya. Dulu tidak ada. Saya sendiri pernah transaksi riba. Dulu sebelum ada yang namanya Ustadz menyampaikan pelajaran riba, materi riba itu tidak ada dulu. Tidak kenal kita dengan istilah riba. Meskipun khatam Quran kita baca ada teks riba. Tapi kita nggak ngerti bentuk riba itu kayak gimana. Kita nggak ngerti. Gimana Pak? Taunya bunga. Insya Allah. Ya kalau bunga nggak apa-apa kata dia kan. Yang haram riba. Dan itu ketika kita cetak rekening koran, tidak ada tulisan riba 2%. Tidak ada. Ada Pak? Nyebutnya apa? Bunga. Baik. Maka orang membayangkan, ini tidak masalah, nggak berdosa, tidak ada riba. Coba ini lihat. Ini loh cetakan rekening koran saya, tidak ada atau kata riba. Kamu coba cari dengan detail, tidak ada itu. Tidak pernah tertulis kata riba. Sehingga ada penawaran kur riba 6% per tahun. Ada? Tidak ada. Tidak ada. Dengan sebab ini ada orang yang nggak ngerti tentang riba. Lalu dia mengumpulkan harta dengan cara riba sementara dia nggak sadar. Untuk yang jenis seperti ini, insya Allah dia berhak untuk memiliki harta itu dan tidak wajib dikeluarkan. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman ja'ahu mau'izatun min rabbih fantaha falahu ma salafa wa amruhu ilallah." Barang siapa yang sudah mendapatkan peringatan dari Rabb-nya, lalu dia berhenti, maka dia berhak untuk mendapatkan harta di masa silam. Dia berhak untuk mendapatkan harta di masa silam. Artinya, dia berhak untuk memiliki harta yang dia dapatkan sebelum dia tahu ilmunya. Wa amruhu ilallah, dan urusannya kembali kepada Allah. Betapa pemurahnya Allah. Allah ngasih kesempatan orang ini untuk bertobat. Dan Allah tidak wajibkan untuk memiskinkan diri pasca tobat. Sehingga nggak ada ya bentuk. Kemarin Bapak sebelum ngaji dapat duit riba berapa? Sekian puluh juta, sekian ratus juta sudah dipakai beli 10 rumah 5 villa. Ini mobil Alphard ada 7. Sudah? Terus tobat dia. Begitu sejak tobat, apakah ini semuanya harus dibuang? Tidak.
Silahkan Bapak tetap miliki boleh, namun setelah ini terlarang bagi Bapak untuk mendapatkannya lagi. Sehingga kalau sudah ngerti, sejak titik ngerti, wajib mengajukan resign. Saat dia mengajukan resign itu kan proses ya, nggak langsung keluar kan? Ya, beda dengan takmir. Takmir resign, besok udah nggak takmir lagi. Kalau karyawan perusahaan, begitu dia ngajukan resign, proses. Mungkin 3 bulan, 4 bulan, baru dia bisa keluar. Nah, selama 4 bulan, setelah dia mengajukan resign sampai proses dia keluar, dia kan dapat gaji. Ini yang haram untuk dimiliki. Di saat itu dia bisa jadi masuk kantor, tapi tidak berhak untuk menerima gaji. Karena dia sudah tahu ini riba. Tapi yang sebelumnya, yang bertahun-tahun dia dapetin, berhak untuk dia miliki. Dan tidak perlu dia keluarkan. Wallahu a'lam. Taib, jazakumullah khairan Ustaz. Pertanyaan yang selanjutnya, Ana ingin menjual aset berupa rumah Ustaz. Bagaimana hukumnya jika calon pembeli ingin membeli dengan cara KPR maupun baik konvensional maupun syariah? Apakah saya terkena dosa riba ini Ustaz? Barakallahu fiik. Dalam hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akilar riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidai wa qala hum sawa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat orang yang makan riba, yang memberi makan riba, nasabahnya ya, tukang catatnya, dan yang jadi saksi. 2 saksi kena. Wa qala, dan beliau mengatakan hum sawa, mereka semuanya sama, karena 5 orang ini, pemakan, pemberi, pencatat, dan 2 saksi, mereka bekerja sama melakukan transaksi riba. Sehingga karena mereka bekerja sama melakukan maksiat, maka semuanya kena laknat. Baik. Selanjutnya, kalau di posisi kita sebagai penjual rumah, lalu ternyata konsumennya ingin KPR dengan cara ribawi. Kemudian Anda dilibatkan, lalu diminta tanda tangan di hadapan notaris, yang di situ juga ada pihak bank yang menyediakan pinjaman. Berarti saat dalam satu meja itu, posisi nasabah sebagai pemberi makan riba, banknya pemakan riba, Anda ikut tanda tangan sebagai saksi, sudah, karyawan notaris yang nyiapkan ya, yang menyiapkan belangko akad sebagai pencatat, notarisnya jadi saksi. Sehingga saksinya 2, notarisnya sama pemilik rumah. Kena laknat enggak? Waliyadzubillah. Yang ini perlu dihindari. Sekarang solusinya gimana Pak? Solusinya begini ya, Anda tetap boleh transaksi dengan itu konsumen, tapi minta dibatasi. Begini Mas, saya mau menjual rumah ke Bapak, tapi saya pokoknya terima bersih dari Bapak. Terserah Bapak mau cari duit dari mana. Kalau Bapak sudah bayar tunai, kita ke notaris, proses AJB, lanjut balik nama, sertifikat saya serahkan. Ya. Nah, masalah Bapak dapat duit dari mana urusan Bapak. Baik, cuman masalahnya orang ini nggak punya duit. Dan dia mau utang lembaga keuangan riba. Terus apa yang harus dia lakukan? Kalau dia punya aset yang lain untuk dijaminkan, mungkin dia bisa jaminkan. Masalahnya terkadang bank tidak mau, saya maunya aset yang ini, yang jadi objek transaksi. Ini yang jadi masalah, banknya tidak mau ya. Kalau seperti ini, ada salah satu kawan anggota DSN yang memberikan masukan ke kami. Beliau memberikan masukan ke saya, ada solusi yang bisa dilakukan, yaitu dengan menghadirkan 2 notaris. Dengan menghadirkan 2 notaris. Notaris 1, notaris 2. Notaris 1 menjadi penghubung antara penjual rumah dengan konsumen. Sudah? Lalu notaris 1 ini nanti akan memindahkan PJB ya. PJB, perikatan jual beli sebelum AJB, ke notaris 2.
Notaris 2 menghubungkan antara konsumen nasabah dengan bank. Dan Anda tidak terlibat dalam transaksi di notaris 2. Keterlibatan Anda hanya di notaris 1. Sudah? Sertifikat diserahkan di notaris 1, PJB dilakukan, penjamin Anda notaris 1. Notaris 1 mengalihkan transaksi ke notaris 2. Dan ini terjadi transaksi antara bank dengan nasabah. Duit diberikan oleh pihak bank langsung ke tempat Anda. Tidak jadi masalah. Yang penting Anda tidak ikut transaksi riba yang dilakukan oleh mereka. Insya Allah ini bisa jadi solusi. Nah mungkin nanti Bapak bisa tanya ke notaris ya. Metode seperti ini bisa atau tidak? Kalau ternyata nggak bisa, pindah ke Jogja. Notaris Jogja bisa kayak gini ya. Kalau bisa yang BSD juga bisa kayak gini. Anda coba konsultasi dengan notaris dengan model skema kayak gini bisa atau tidak? Wallahu a'lam. Khair Ustaz, pertanyaan selanjutnya, Ustaz, bagaimana kalau sudah terlanjur leasing mobil, Ustaz? Apakah boleh diteruskan sampai lunas atau bagaimana solusinya? Syukran Ustaz. Masya Allah. Kira-kira mobilnya mau diapakan? Disedekahkan atau diwakafkan? Pilih mana? Sedekah atau wakaf? Pilihannya kok berat semuanya ini. Leasing belum kelar sudah disedekahkan. Baik. Dalam posisi seperti ini, apabila Anda sudah terlanjur terlibat KPR, terlanjur terlibat leasing dan seterusnya, apakah boleh hasilnya dimanfaatkan? Sehingga saya beli rumah dulu KPR, boleh nggak dilanjutin? Sehingga diusahakan sampai lunas dan rumah bisa kita tempati. Jawabannya boleh. Perjuangan Anda berikutnya adalah menawar ke pihak lembaga keuangan agar bunganya dihapuskan. Mustahil, Pak. Masya Allah. Tapi ada yang berhasil. Ada yang berhasil. Sehingga dia KPR ya. Setelah KPR, dia sudah nyicil sampai sekian tahun. Bunga di tahun belakangan ini dihapus karena dia mau lunasi lebih cepat. Langsung dibayar tunai, sisanya bunganya yang ini dihilangkan. Ada yang bisa seperti itu. Minimal upaya itu yang kita lakukan. Mengurangi potensi memberi makan riba. Paham insyaallah? Baik. Leasing juga sama ya. Bapak kalau masih ingin memiliki mobil itu dan ingin masih diselesaikan, silahkan lanjutkan. Kemudian tadi ya, tadi silahkan menawar sampai kira-kira bunganya bisa dihilangkan. Kalau bisa demikian, walhamdulillah. Wallahu a'lam. Khair Ustaz, pertanyaan selanjutnya, Ustaz, bolehkah jual beli kurma secara online Ustaz? Karena kan kurma termasuk barang ribawi. Mohon nasihatnya Ustaz. Kesalahpahaman ini banyak terjadi di teman-teman yang baru belajar tentang masalah riba. Benda ribawi ada berapa? Benda ribawi ada berapa? Ada berapa, Pak? Ada 8. 8 atau 7? 7. Bukan 6. Ada 6. 1. Emas, perak, garam, gandum. Beras di zaman Nabi SAW tidak ada. Kurma. Terus apa lagi? Terigu. Bukan kanji. Masya Allah, dapat hadiah Pak ya. Nah, yang jawab 6. Baik, benda ribawi ada 6. 6 itu dibagi jadi 2 kelompok. Kelompok 1 emas dan perak. Kelompok 1 emas dan perak. Sudah, turunan dari kelompok 1 adalah mata uang. Kelompok 2 gandum halus, gandum kasar, kurma dan garam.
Turunan dari kelompok 2 ini adalah semua bahan makanan pokok yang bisa disimpan. Beras, tepung, gula, dan aneka bahan kebutuhan pokok yang bisa disimpan. Baik, transaksi yang wajib tunai itu jika satu kelompok. Diingat ya, transaksi yang wajib tunai jika apa Pak? Baik, berarti emas dengan uang wajib tunai atau tidak? Kenapa? Satu kelompok. Karena itu transaksi emas secara online boleh atau tidak? Nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Kenapa nggak boleh? Karena riba nasi'ah. Ini jika dilakukan jadinya riba nasi'ah. Transaksi beras dengan kurma. Transaksi beras dengan kurma secara online bisa nggak? Hah? Nggak bisa. Kenapa? Nggak bisa ditransfer. Beras dengan kurma secara tidak tunai bisa nggak? Berasnya sekarang, kurmanya besok. Boleh? Boleh? Tidak boleh. Kenapa? Satu kelompok. Paham insya Allah? Baik. Sementara kalau beda kelompok, boleh tidak tunai. Kalau beda kelompok boleh tidak tunai. Sehingga uang dengan beras tidak tunai boleh enggak? Boleh? Boleh. Uang dengan gandum tidak tunai boleh? Nabi SAW utang gandum. Beliau utang gandum dan beliau enggak bisa bayar. Lalu yang digadaikan apa? Nah, itu bukti bahwa transaksi bahan makanan dengan uang tidak harus tunai. Maka ini jadi dalil kalau beda kelompok bebas. Berarti jual beli kurma online boleh enggak? Masya Allah. Paham insya Allah ya? Baik, alhamdulillah. Pertanyaan selanjutnya Ustadz, bolehkah kita kredit barang ke saudara kita, tapi saudara pun ngambil barangnya dengan sistem kredit lagi ke orang lain? Saudaranya ambil sistem kredit lagi ke orang lain Ustaz. Jadi dia ngambil ke saudara, tapi saudaranya juga ngambil kredit ke orang lain. Apakah ini termasuk riba Ustaz? Paham maksudnya insya Allah? Hah? Kredit to kredit. Boleh kayak gitu. Pertanyaannya saya ringkas ya. Bolehkah barang kredit dikreditkan? Gitu kan? Kalau ini paham ya? Ya. Saya beli secara kredit dari si A. Saya beli dari si A kredit. Sudah? Belum saya lunasi, saya jual barang ini ke si B secara kredit. Boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Tidak? Yang jawab tidak boleh angkat tangan. Insyaallah. Baik, yang jawab boleh? Ulama beda pendapat ya. Ada khilaf dia. Yang benar boleh. Karena bukan syarat barang itu yang dijual harus sudah tunai, bukan syarat ya. Harus sudah lunas. Dipahami insyaallah? Baik. Praktek ini dilakukan oleh sahabat Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf mengawali karir bisnis beliau di Madinah dari nol dengan cara seperti ini. Ngambil barang dari orang secara kredit, bayarnya nanti. Tak bawa dulu ya, bayarnya nanti. Berapa? Sekian dinar. Baik, saya bawa. Setelah beliau bawa, beliau jual ke orang lain dengan cara tunai, dengan ambil margin. Model seperti ini dilakukan oleh Abdurrahman. Dari itu beliau dapat untung. Lalu kemudian beliau nikahi wanita Ansar dengan mas kawin biwasni nawatin minad dhahab. Emas seberat biji kurma. Sehingga beliau independen, tidak bergantung kepada harta orang lain. Meskipun beliau sudah ditawari.
Dan cara beliau dalam mengawali karir bisnis seperti ini. Beli kredit, jual tunai, dapat duit. Oleh karena itu, orang yang sudah memiliki harta, meskipun harta itu, atau orang yang sudah memiliki barang, meskipun barang itu belum dibayarkan secara tunai, sudah boleh bagi dia untuk menjual ke orang lain, baik dengan cara kredit maupun dengan cara tunai. Yang penting barang itu sudah dia terima, karena syaratnya dia sudah miliki dan sudah dia terima. Walhamdulillah. Khair Ustaz, pertanyaan selanjutnya. Saya punya hutang emas antam Ustaz. Saya pinjam uang emas, saya pinjam emas 1 gram. Tapi ketika dijual harganya berkurang dari beli. Misalnya 1 gram antam 1 juta, ketika dijual hanya 950.000. Apakah saya harus membayar harga beli atau harga jual Ustaz? Jazakallah khair. Nah, baik, yang jadi pertanyaan begini, akad Anda itu jual beli emas atau utang emas? Kalau akadnya jual beli emas dengan cara seperti tadi, Anda menerima emas dulu, lalu nanti dibayar dengan nilai 1 juta misalnya atau 950, berarti ini jual beli emas secara tidak tunai. Apa hukumnya? Riba nasi'ah. Paham insyaallah? Masalah harga mau 950, mau 1 juta, kembali ke kesepakatan. Harga ini tidak mempengaruhi ribanya. Tapi yang mempengaruhi riba dan tidak adalah tunai ataukah tidak. Dipahami ya? Baik. Tapi kalau akadnya utang, Bapak utang emas 1 gram. Terus nanti mengembalikannya gimana? Emas 1 gram. Sebab utang itu dikembalikan sesuai yang dipinjam, sesuai yang diterima. Bapak utang nerimanya emas, maka mengembalikan dalam bentuk emas. Sederhana ya. Utang itu dikembalikan sesuai yang diterima. Utang emas bayar emas, utang uang bayar uang, utang dolar bayar dolar, utang real bayar real. Tidak boleh ada orang yang utang emas perjanjiannya bayar uang, karena ini riba nasi'ah. Tidak boleh utang emas perjanjiannya nanti bayar uang. Saat kau lunasi 5 tahun lagi tidak apa-apa. Yang penting pakai harga emas 5 tahun lagi. Tapi dikasihnya emas. Misalnya kasih 10 gram antam. Lalu nanti silahkan dilunasi 5 tahun lagi. Kalau ada perjanjian dilunasi dalam bentuk uang, maka ini sama dengan jual beli emas kredit. Emasnya sekarang, pembayarannya nanti. Dan itu riba nasi'ah, hukumnya haram. Dipahami ya? Terus yang benar gimana Pak? Anda utang emas, balik emas, itu boleh. Sekarang utang emas 5 gram, 10 gram, Anda jual jadi duit, dipakai untuk kebutuhan sehari-hari. Nah nanti Bapak saat mengembalikan, kembalikan dalam bentuk emas. Tapi harganya beda, ya enggak apa-apa. Yang penting emas, pokoknya Anda terima emas, kembalikan juga emas. Masalah harga tidak mempengaruhi hukum. Jelas insyaallah? Alhamdulillah. Masya Allah. Sekarang jam 2 pertanyaan terakhir Ustaz. Alhamdulillah. Ustaz, izin bertanya, apa hukum transfer uang melalui menyebutkan sebuah akun Ustaz? Karena kalau transfer beda bank ada biaya 6.500 admin. Tapi kalau pakai akun ini tidak ada biayanya Ustaz. Ini lembaga intermediat yang baru ya. Bank itu kan lembaga intermediat. Tapi sekarang ada lembaga intermediat yang baru, menghubungkan antara satu bank dengan bank yang lain. Kita transfer uang melalui Flip ini ya, Masya Allah. Pak Angel ya, pakai ini. Boleh atau tidak? Jawabannya boleh. Nggak ada riba di situ. Tapi Pak itu kan ada kode etik, kode unik. Ada kode unik ya. Di belakang misalnya kodenya 141 atau 83 atau 8 berapa, begitu? 303. Apa itu? Hah? Itu kode apa?
Oh, kode unik ya. Kode unik. Anda menggunakan kode unik. Kalau ada tambahan kode unik seperti ini, yang kami tahu flip itu kode-kode unik ini diakumulasi ya. Diakumulasi terus jadi saldo. Nanti kalau saldo itu sudah banyak, dipakai transaksi boleh. Ditransfer ke orang lain atau dipakai untuk transaksi yang lain boleh. Sehingga sebenarnya dia tidak mengambil untung dari kode unik itu. Andai pun flip ngambil untung, hukumnya boleh. Sebab dia sudah memberikan jasa dan dia berhak untuk menerima biaya administrasi. Makanya kan batas maksimal 5 juta ya. Lebih dari itu ada biaya admin sekian ribu. Biaya admin ini boleh. Karena dia sudah memberikan jasa. Sehingga posisi ini, posisi aplikasi ini sifatnya adalah untuk lalu lintas uang. Keberadaan tambahan yang didapatkan oleh aplikasi ini karena dia sudah memberikan jasa sebagai biaya administrasi itu haknya. Dan dia boleh untuk menerimanya. Enggak ada riba di sana, insyaallah ta'ala. Wallahu a'lam. Tapi Ustaz, pertanyaan terakhir, dan ini sangat banyak yang bertanya ini Ustaz, sepertinya harus dibacakan terkait dengan bagaimana hukumnya yang terkait food itu Ustaz, food atau pay gitu Ustaz. Itu secara ringkas mungkin Ustaz, walaupun itu satu materi sendiri mungkin Ustaz. Syukran Ustaz. Baik, tentang hukum seperti ini butuh 1 jam. Berarti bulan depan ya. Ya terlalu panjang itu, turunannya banyak. Begitu. Karena ada khilaf dalam masalah ini. Kemudian kita juga perlu memahami latar belakang akadnya. Jadi penjelasan muqaddimahnya agak rinci. Mungkin nanti bisa kita bahas di forum yang lain insyaallah secara online ya. Online aja kan? Insyaallah bulan depan berarti Ustaz ya. Kalau gitu ganti pertanyaan biar nggak rugi Ustaz. Bukannya yang terakhir ini. Insyaallah. Sayang satu pertanyaan lo ini Ustaz, ilmunya Masya Allah Ustaz. Ustaz mohon izin, jika sebuah transaksi hanya bisa dilakukan melalui kartu kredit, apakah hal ini bisa dianggap rukhsah Ustaz? Karena contoh misalnya membeli lewat eBay atau yang di luar negeri, e-commerce luar negeri Ustaz. Akhirnya pinjam kartu kredit punya teman. Apakah ini termasuk rukhsah Ustaz? Karena memang harus melalui kartu kredit. Syukran Ustaz. Ada orang yang agak nantang kayak gitu ya. Jadi gini. Ini cerita real ya. Ada salah satu jamaah tanya ke saya. Dia anti riba, tapi temennya belum anti riba, masih bermain dengan transaksi riba. Terus dia bilang gini, kalau emang riba itu 100% tidak boleh, coba belikan barang ini tanpa transaksi riba, tanpa kartu kredit. Lalu dia buka Amazon. Dia buka Amazon, kemudian dia klik salah satu barang, yang itu pembayarannya harus pakai kartu kredit. Dia bilang, kalau tidak boleh, belikan barang ini tanpa kartu kredit. Bisa enggak? Nah, kemudian beliau ini tanya ke saya, ini jawabnya gimana? Saya jawab, kamu butuh barang ini enggak? Enggak, ya sudah, selesai. Ngapain dipaksakan, lo enggak butuh kok. Jadi, dia mengada-ada kan pertanyaan itu. Bagaimana mungkin orang enggak butuh kartu kredit? Beli barang ini enggak bisa dia enggak tanpa kartu kredit. Masalahnya kamu butuh barang ini atau tidak? Enggak butuh, ya sudah selesai, alhamdulillah enggak butuh. Berarti kan enggak butuh kartu kredit. Lain masalahnya kalau ini barang sangat dibutuhkan. Di Indonesia enggak ada. Dengan transaksi yang tanpa kartu kredit enggak ada, hanya bisa pakai kredit card. Misalnya sebuah perusahaan ya. Dia punya stakeholder di luar negeri. Lalu transaksinya hanya bisa melalui jaringan kartu kredit. Tanpa jaringan kartu kredit tidak bisa. Nah, barulah di sini kita bicara masalah kebutuhan. Saya kasih persamaan kasus. Listrik pasca bayar. Di situ ada ketentuan
apabila pengguna telat bayar rekening listrik, maka dikenakan denda 10%. Sudah? PAM juga kayak gitu katanya ya. Kalau telat bayar rekening PAM, dikenakan denda sekian ribu. Baik. Denda ini apa Pak? Denda ini riba. Berarti kalau kita masang instalasi seperti ini, bertransaksi riba dong. Termasuk Pak, karena klausul itu jadi satu. Anda tidak mungkin, poin ini saya coret, tanda tangan. Kamu coret, gak kamu coret, tetap berlaku. Karena akad ini sana yang menentukan, perusahaan yang menentukan. Anda tidak bisa menentukan. Nah, pembahasan ini disinggung oleh para ulama, disinggung oleh Ibnu Qudamah dan yang lainnya, berkaitan dengan akad mubah, tapi mengandung klausul bermasalah. Akad mubah, tapi mengandung perjanjian yang bermasalah. Apakah keberadaan klausul batil menyebabkan akad yang mubah ini jadi batil? Ada dua pendapat ulama. Pendapat yang lebih kuat dan dinilai lebih kuat oleh Ibnu Qudamah dan yang lainnya, pendapat yang benar adalah akad tetap sah, tapi klausul ini tidak boleh dilakukan. Tidak boleh dilakukan karena ini klausul batil. Contohnya gimana Pak? Contoh, akad utang piutang itu akad sah atau tidak? Sah, akad mubah. Tapi ada klausul penalti. Nah, klausul penalti ini klausul riba, bermasalah. Sudah? Dan ulama memberikan syarat, kamu boleh melakukan utang dengan ada klausul riba seperti ini dengan 3 syarat. 1, akad itu sangat dibutuhkan. Yang kedua, klausul bermasalah itu sifatnya datang sepihak. Sehingga ditawar tidak bisa, sifatnya sepihak. Yang ketiga, memungkinkan untuk dihindari dengan cara dibayar sebelum waktu. Udah? Kalau 3 ini terpenuhi, akad itu dilakukan. Tapi dengan 3 syarat ini, sangat dibutuhkan. Yang kedua apa tadi? Sifatnya satu pihak. Yang ketiga, memungkinkan untuk dihindari. Nah, kasus ini sebagaimana dalam listrik pasca bayar. Ini akad yang sah, jual beli jasa. Butuh enggak Pak? Yang enggak butuh listrik boleh pulang. Semua orang butuh kan? 1. Yang kedua, adanya klausul ini sepihak atau tidak? Sepihak. Yang ketiga, mungkin enggak dihindari? Caranya? Alhamdulillah. Sehingga dia jadi boleh untuk posisi orang yang dalam posisi kondisi seperti ini. Analoginya adalah untuk kasus kredit card. Perusahaan saya menyuruh saya ke luar negeri, booking hotel, kemudian sewa kendaraan dan seterusnya. Jaringan yang diterima hanya jaringan kartu kredit. Jaringan kartu debit tidak bisa. Terus gimana? Padahal saya sangat butuh, ini hal yang biasa. Ternyata banyak sekali orang Timur Tengah seperti itu. Mereka transaksinya itu ke Eropa. Dan banyak transaksi Eropa jaringannya kartu kredit. Sehingga tidak bisa pakai kartu debit. Maka dengan cara itu mereka butuh A, butuh B. Muncullah fatwa berkaitan dengan itu. Sehingga mereka yang menggunakan kartu kredit dalam posisi seperti ini insya Allah diperbolehkan. Tapi ingat ya, pakai syarat ya. Nanti jangan-jangan tersebar fatwa. Ustadz Amin Nur Baiz memfatwakan boleh. Waduh. Membolehkan kartu kredit, tersebar fatwa kan. La haula wala quwata illa billah. Saya tidak merekomendasikan seperti itu. Tapi kita menjelaskan ini ya. Kalau sampai titik ini silahkan, tapi hanya sebatas sesuai kebutuhan. Dengan syarat seperti yang tadi kita sebutkan. Walhamdulillahirabbil alamin. Semoga apa yang kita bahas ini bermanfaat. Hadiah. Diapakan? Mau hadiah enggak, Pak? Mau. Alhamdulillah, Masya Allah. Baik. Ada yang mau hadiah?
Mau? Baik. Pertanyaannya. Pertanyaannya ya. Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu yang tadi sudah kita ceritakan ya, kisah beliau pada waktu tiba di kota Madinah dipersaudarakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sahabat Ansor, siapa namanya? Nah. Sa'ad bin Rabi' atau Sa'ad bin Abi Waqqas? Masya Allah, Sa'ad bin Rabi'. Barakallahu fikum. Baik. Ini gede ya. Judulnya apa ini, Pak? Al-Kabair. Isinya apa? Kumpulan dosa besar. Pertanyaannya. Akhwat. Baik. Akhwat ya. Ada mikrofon di belakang? Ada ya? Alhamdulillah. Baik. Ada berapa mikrofon? Itu ada satu lagi, silakan. Istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dinikahi dalam kondisi gadis. Baik, dikasihkan aja kepada siapapun ya. Nah, silahkan. Istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dinikahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi masih gadis adalah Aisyah. Aisyah. Pertanyaannya, sebutkan satu hadis dari Aisyah. Itu salat di masjid. Bahasa Arab. Bahasa Arabnya. Boleh. Ada di Arba'in Nawawi hadisnya kan, insyaallah kita hafal. Aduh, lainnya tahu bahasa Arab. Ada Pak yang bisa? Ya. Ya. Baik, untuk bapak-bapak dulu sekarang ya. Ini pending Pak, dulu. barang siapa mengada-ngadakan suatu perkara malahnya tidak diterima atau Alhamdulillah, jawabannya betul ya. Masya Allah. Baik, hadiahnya di panitia, nanti bisa diambil di panitia. Penjelasan tentang pembatal Islam. Sebutkan 5 pembatal Islam. Syirik. Melakukan kesyirikan, Syirik. mempercayai dukun, Saya dukun. bernazar atau bersembelih selain dengan bernazar dengan selain Allah, bernazar dengan menyebut selain Allah atau untuk selain Allah, bersumpah selain dengan nama Allah, itu nggak sampai keluar dari Islam. Syirik kecil ya. Ini syirik semua loh ya. Untuk menyebutkan syirik satu, bawahnya syirik-syirik ya. tidak mau menuntut ilmu, Hah? tidak mau menuntut ilmu, Tidak mau menuntut ilmu keluar dari Islam. Berpaling dari agama secara Allah. keseluruhan. Baik, yang kelima, menghalalkan atau mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah, atau mengharamkan apa yang telah halal. dihalalkan oleh Allah. Membalik hukum ya. Yang haram jadi halal, yang halal di Masya Allah, barakallahu fikum. Santri. Baik. Konsekuensi cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya, sebutkan 6 benda ribawi. Gampang ini. Silakan berdiri, Mas. Oh, akhwat juga. Baik. Ahwat tafadhol jawab. Bismillah.
1 emas, 2 perak, 3 garam, 4 gandum, 5 kurma, 6 tepung. Tepung gandum kasar, gandum halus. Gandum kasar dan gandum halus. Masya Allah, dapat ya. Baik. Hadiah yang terakhir. Jadilah salafi sejati. Sebutkan judul asli bahasa Arab buku ini. Nah, barakallahu fiik, dapat ya, masya Allah ya. Kun salafiyan alal jaddah. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian, semoga apa yang kita bahas di kesempatan kali ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Barakallahu fikum jami'an. Semoga Allah memberkahi setiap usaha yang kita lakukan dalam mencari rizki yang halal. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.